Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini membahas hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau saya lupa, kita membahas tentang puasa, betul ya? Oke. Kita bahas tentang puasa. Nah, sebentar disiapkan dulu. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan kajian Islam intensif khusus muslimah seputar puasa dan Ramadan. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan rumah. Itu dalam hal ini adalah anak. Dan yang dimaksud dengan anak adalah bagaimana seorang wanita muslimah saat dia dalam rumah memiliki anak, kemudian dia berpuasa dalam konteks dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk nomor A1, yaitu bagaimana seorang wanita muslimah ketika dia memiliki anak dan dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan. Apa yang harus dia lakukan saat dia ingin beribadah di dalam bulan Ramadan sedangkan dia memiliki anak? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama bagi seorang wanita muslimah saat bulan Ramadan, dia harus mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus poin pertama dulu, bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, pencari pahala, maka sambutlah bulan Ramadan. Sambutlah bulan Ramadan. Sambutlah bulan Ramadan dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh Imam Bukhari, dan juga dengan lafaz yang lain, ya baghiyal khairi halumma, wahai pencari kebaikan sambutlah, wahai pencari kebaikan sambutlah. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan sebutlah bulan Ramadan. Ini beberapa lafaz. Ini semua menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal ibadah. Kemudian juga lafaz yang lain, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah." Di dalam Ramadan dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Di dalamnya pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dengan dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga?
Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa di antaranya dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta bahwa eh, fayakunu dzalika alamatan ala barakati syahr wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair. Yang artinya eh, ketika pintu-pintu surga seluruhnya dibuka, tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun, maka itu adalah berkah, tanda atas berkahnya bulan. Dan apa saja yang diharapkan bagi orang yang beramal ibadah di dalamnya, berupa kebaikan-kebaikan. Wa yahtamilu an yurida bi fathi abwabil jannah kathrata thawabi ala siyami syahri wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Dan dimungkinkan yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga banyaknya pahala atas puasa bulan Ramadan dan banyaknya pahala atas beribadah dalam bulan Ramadan dan bahwa beramal di dalamnya menghantarkan ke dalam surga. Nah, ini eh, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami baik-baik bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal. Baik. Lalu bagaimana hubungannya dengan anak? Maka Bapak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, tidak ada pertentangan antara kita memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan dengan mengurus anak. Kenapa? Karena mengurus anak jika diniatkan ibadah, maka dia adalah ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Seorang ibu yang menyusui anaknya, menyiapkan makanan sahur, menenangkan anak yang rewel, mengorbankan waktu tidur demi keluarga, jika itu semua ia niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang seorang ibu yang sabar mengurus anak di rumah bisa lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang banyak ibadah sunnah tetapi lalai terhadap amanah keluarga. Itu poin pertama, bahwa sambil mengurus anak, maka dia sambil melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Kemudian eh, yang paling utama juga saat bulan Ramadan, eh, seluruh wanita muslimah disyariatkan untuk memperbanyak ibadah, tetapi dia punya anak, maka dia lebih memperhatikan kualitas dibandingkan kuantitas. Kualitas dia perhatikan dibandingkan kuantitas, ya. Eh, seperti misalkan, seperti misalkan, oke, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang eh, sholat malam lama berdiri misalkan, atau beriktikaf di masjid, atau bisa khatam berkali-kali, dia tidak bisa. Tetapi dia fokus pada sholat yang wajib dia tetap apa, tepat waktu, kemudian eh, zikir eh, yang rutin, meskipun ringan dia berzikirnya, tetapi dia rutin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia akhirnya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, ya. Contoh yang lain lagi, membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an meskipun sedikit, tetapi
Bentar ya Bu ya. Meskipun sedikit, tetapi dia rutin dan dia senantiasa istiqamah, maka ini sudah mencukupi. Meskipun dia tidak mungkin berhatam berkali-kali, ya. Tidak juga seperti itu, tetapi itu sudah mencukupi sebagai dirinya sebagai seorang yang beribadah dan memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dia memperbanyak istighfar dan zikir. Bahkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayyus sha'imina a'zamu ajran, yang artinya eh, orang yang berpuasa mana yang lebih banyak pahala puasanya. Maka dia Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Itu paling banyak pahala puasanya. Kita ini kalau puasa satu dunia, amalannya sama semua, tidak ada yang beda. Yaitu menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Tidak ada yang membedakannya. Tapi ada yang membedakannya, yaitu ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ lebih banyak pahala yang dia dapatkan dibandingkan yang tidak berzikir. Satu halaman Al-Quran dia baca dengan penuh kekhusyuan lebih baik daripada satu juz tapi tidak berhadir hati. Itu pun juga kita punya alasan mengapa kita tidak membaca banyak-banyak. Ada alasan anak. Nah, ini hal yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa jangan jadikan anak sebagai penghalang, tanda kutip, ibadah kita. Penghalang dalam tanda kutip ibadah kita. Tetapi jadikan anak tersebut adalah sebagai bagian dari ibadah kita. Seperti misalkan kita membacakan Al-Quran di hadapan anak, didengar oleh telinga sang anak, kemudian mengajarkan doa berbuka, kemudian mengajak ikut tarawih ya di rumah meskipun sebentar, kemudian juga membiarkan anak melihat ibunya sedang sholat, sedang menghadap kepada Allah. Pada saat itu anak akan mengetahui bahwa ibunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu modal terbesar kita mendidik anak. Itu yang ketiga. Jadi jadikan saat kita beribadah anak sebagai bagian dari ibadah kita. Kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, eh, Ramadan ketika seorang ibu bersama dengan balita tentu berbeda dengan Ramadan sebelum dia menikah. Ya, ini bukan berarti dia sedang turun imannya, tetapi beda lapangan untuk berjuang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sebelum menikah dia semangat di atas sejadah, dan setelah menikah dia punya balita, maka dia semangat mengurus anak dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan penurunan bukan penurunan kuantitas ibadah, tetapi memang beda medan jihadnya berbeda. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar menghadapi tangisan sang anak saat ingin sholat. Ini lebih berat daripada seseorang berdiri 2 rakaat dalam sholat yang panjang. Nah, dan innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan seorang yang pahala seorang yang sudah berbuat baik. Pahala seseorang yang sudah berbuat baik. Nah, ini para ikhwan. Itu yang poin keempat. Jadi poin keempat adalah bahwa beda medan jihadnya sekarang. Beda medan jihadnya. Yang kelima adalah bahwa eh, pintar-pintar untuk mengambil waktu meskipun singkat. Pintar-pintar untuk mengambil waktu meskipun singkat. Ya. Seperti misalkan ada waktu kosong nih, anak-anak sedang
tidur, istirahat, atau mengerjakan yang lain, ada waktu 10 sampai 15 menit, ya dia bisa tilawah tanpa ada gangguan, kemudian dia bisa bangun lebih awal daripada sang anak, kemudian dia bisa berzikir sebelum tidur. Nah, ini cari-cari waktu-waktu khusus meskipun singkat, maka dia gunakan untuk beribadah. Konsisten dalam itu lebih utama. Konsisten dalam hal seperti itu lebih utama. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, jangan dibandingkan dengan wanita lain yang mungkin tidak ada kesempatan untuk mengurus anak. Nah, jadi dia tidak punya anak. Nah, beda ya. Masih mungkin ada muslimah yang nggak punya anak, dia bisa itikaf, dia bisa kajian setiap hari, dia biasa sholat yang lama. Ini intinya seorang ibu bisa sangat dekat dengan Allah di dalam bulan Ramadan karena niatnya benar. Dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sabar dalam mengurus anak ini karena yang paling utama adalah kualitas ibadah, bukan hanya sekedar kuantitas. Yang ketiga adalah dia sedang di dalam medan jihad yang lain saat dia menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu. Kemudian yang keempat, dia sedang eh, bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan anak sebagai bagian dari ibadah. Ya. Kemudian nggak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain karena setiap orang mempunyai kesempatan berbeda-beda. Nah, baik. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan rumah. A2, mencicipi makanan. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa untuk mencicipi makanan jika memang diperlukan. Ya. Tidak mengapa untuk mencicipi makanan jika memang diperlukan. Hal ini berdasarkan eh, berbagai macam fatwa dari para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. La ba'sa at-tadzawwuk. Tidak mengapa untuk mencicipi makanan. Tidak mengapa untuk mencicipi makanan. Nah, saya bacakan perkataan beliau. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa an tat'ama al-qadara awis syai. Tidak mengapa, kata Abdullah bin Abbas, untuk mencicipi sedikit sesuatu dari makanan. Dan tentunya setelah itu diludahkan, yang tidak ditelan. Ini adalah lafaz riwayat Bukhari. Di sana ada lafaz riwayat Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La ba'sa an yazuqal khalla aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im." Tidak mengapa untuk mencicipi apa itu namanya? Kalau apa? Yang kecut-kecut itu apa, Bu? Yang sama pempek biasanya. Apa? Cuka. Nah, tidak mengapa untuk mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Nah, itu lafaz dari Imam Ibnu Abi Syaibah. Lafaz yang lain, la ba'sa an yatata'ama as-sa'imu 'anil qidr. Tidak mengapa orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan dari panci. Ya, tidak mengapa.
Kemudian dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah dan juga dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, annahu kana la yara ba'san an yatata'ama as-sa'imu al-'asala was-samna wa nahwahu thumma yamujjuhu. Bahwa tidak, beliau berpendapat tidak mengapa orang yang berpuasa untuk mencicipi madu ataupun eh, minyak samin atau yang semisalnya, kemudian dia mengeluarkannya. Begitu juga dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, annahu dzaqa 'asalan wa huwa sha'im, bahwa beliau mencicipi madu dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyar Al-Fiqhiyah mengatakan, wa amma idza dzaqa ta'aman wa lafadhahu aw wada'a fihi 'asalan wa majjahu fala ba'sa bihi lil hajah kal madmadah wal istinsyaq. Adapun jika ia mencicipi makanan lalu dia meludahkannya atau meletakkan sesuatu pada mulutnya, madu, kemudian dia mengeluarkannya, maka ini tidak mengapa. Karena hajat. Lihat ya, kata-kata hajat. Karena hajat itu tidak mengapa. Kalau tidak berhajat, tidak perlu. Seperti orang, nah ini kiasannya. Seperti orang, yaitu makan, berkumur-kumur, ataupun masukkan air ke hidung. Berkumur-kumur, atau masukkan air ke hidung. Nah, ini kiasannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian masalahan selanjutnya A3. A3 adalah siwak, memakai krem, minyak tubuh. Ini kemudian gosok gigi, minyak wangi. Maka yang seperti ini semuanya tidak mengapa. Ya, ini adalah diperbolehkan memakai siwak. Karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa dan beliau bersiwak sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari Amir atau Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita sifat puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat siang hari beliau bersiwak. Ya, sifat puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat siang hari beliau tetap bersiwak. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kitab Siyam. يذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. Aku pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak dalam keadaan sedang berpuasa dalam jumlah yang banyak, yang aku tidak bisa untuk menghitungnya. Tidak bisa untuk menghitungnya. Termasuk dalamnya pakai krim, kemudian minyak tubuh, ya, kemudian menggosok gigi. Gosok gigi ini adalah dilakukan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan disamakan, dikiaskan dengan siwak, ya, dikiaskan dengan siwak. Nah, kemudian minyak wangi diperbolehkan asalkan tidak dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, A4, kebutuhan rumah tangga. Maksud daripada kebutuhan rumah tangga adalah bahwa ya tidak mengapa seorang wanita muslimah untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga seperti pergi ke pasar, kemudian menyiapkan makanan untuk bersahur, untuk berbuka. Maka ini diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah karena ada hajat keperluan.
karena ada hajat perlu. Kemudian memakai celak saat Ramadan. Maka saat berpuasa di bulan Ramadan, apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah tidak mengapa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk memakai celak. Tidak mengapa bagi orang wanita yang berpuasa di bulan Ramadan memakai celak. Kenapa demikian? Karena tidak ada rasa di tenggorokannya, tidak ada juga rasa pada apa namanya, pada hidungnya yang di dalam. Nah, ini tidak membatalkan puasa karena tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum, tidak juga semakna dengan makan dan minum. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya B, hal yang berkaitan dengan taraweh. Satu, boleh mengerjakan taraweh di masjid. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, kita ingin berbicara dulu tentang eh, apa namanya? Hukum salat tarawih bagi wanita muslimah. Jawabannya adalah hukum salat tarawih bagi wanita muslimah disyariatkan. Ya, hukum salat tarawih bagi wanita muslimah disyariatkan dan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Baik. Eh, lalu dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna." Janganlah kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa al-afdal, yang paling afdal bagi wanita muslimah mengerjakan sholat tarawih di dalam rumah-rumah mereka. Bahkan semakin tersembunyi mihrabnya seorang wanita muslimah di dalam rumah, kekhususan wanita muslimah dalam rumah, maka lebih afdal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha." Salat wanita di dalam rumahnya lebih afdal dari salatnya di dalam kamar besarnya, dalam kamar besar. Dan salatnya di dalam eh, tengah rumahnya, salatnya di kamar kecilnya lebih afdal daripada salatnya perempuan di dalam tengah rumahnya. Ini adalah salat bagi seorang wanita muslimah, salat tarawihnya ataupun salat wajibnya. Tetapi dia boleh mengerjakan salat tarawih di masjid. Kemudian yang kedua, B2, minta izin ketika keluar rumah. Ya, minta izin ketika keluar rumah. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dari suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Ya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1. Ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kalian, wahai para suami, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dan janganlah mereka keluar. Para istri janganlah keluar. Kecuali ketika mereka mengerjakan perbuatan fahisyah yang jelas. Maka berdasarkan ayat ini tidak boleh seorang wanita muslimah keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman tentang wanita-wanita yang ditalak dengan talak rujuk, ya, dan dia masih di dalam masa iddah,
untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau bercerita, anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zauj 'ala zaujah?" Wahai Rasulullah, haknya suami di atas istri apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Haqquhu 'alaiha an la tukhrij min baitiha illa bi'idnih." Alla takhruj min baitiha illa bi'idnih. Yang artinya hak suami atas istri adalah seorang perempuan istri tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat la'anatha malaikatus sama wal malaikatur rahmah wa malaikatul azab hatta tarji'. Kalau seandainya ia melakukan hal tersebut, artinya keluar rumah tanpa izin suami, para malaikat langit akan melaknatnya, artinya mendoakan keburukan agar diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat rahmat dan juga malaikat rahmat akan mendoakannya untuk diusir dari rahmat Allah. Wa malaikatul azab dan malaikat azab juga akan berdoa agar diusir dari rahmat Allah hatta tarji' sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Ini disebutkan oleh Ibnul Munzir atau Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, uh, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian ulama dia mengatakan ini dikecualikan kalau seandainya si perempuan ini ada uzur syar'i, ada alasan yang disyariatkan untuk dia keluar rumah untuk mengqadha hajat-hajatnya atau menyelesaikan hajat-hajatnya yang penting, ya. Seperti misalkan dia ke warung dan secara hukum kebiasaan sang suami ridha dengan seperti ke warung samping rumahnya, ya. Ataupun seperti misalkan dia mengerjakan pekerjaan yang wajib saat dia keluar rumah. Ya, di antaranya dia bertanya tentang perkara agama yang dia hadapi. Dia ingin mengetahui hukum agama dari permasalahan agama yang dia hadapi. Atau juga seperti haji, atau juga seperti menziarahi orang tuanya. Adapun kalau seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini tidak boleh. Dan ini termasuk dari wanita yang nusyuz, yang tidak taat dan bermaksiat kepada suami. Nah, termasuk alasan syar'i juga adalah apabila sang suami zalim, melakukan KDRT. Nah, ini boleh keluar. Ya, tanpa harus minta izin. Karena kalau diizinkan, tidak akan diizinkan. Ya, tidak akan diizinkan. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, permasalahan selanjutnya adalah B3, minta izin untuk sholat tarawih. Apakah harus minta izin untuk sholat tarawih secara khusus? Ya, maka jawabannya iya, minta izin untuk sholat tarawih secara khusus. Kenapa? Karena sholat tarawih eh, adalah sesuatu yang lama, ya, dan dia memerlukan keluar lama. Dan terkadang seorang suami menginginkan seorang istri tersebut, menginginkan seorang istri tersebut. Termasuk di dalamnya, apakah seorang istri melakukan sholat taraweh dan sedangkan suaminya memanggilnya? Ya, apakah seorang istri melakukan sholat tarawih dan suaminya sedang memanggilnya? Nah, perhatikan baik-baik. Ini penting. Eh, Seorang wanita muslimah
dia boleh untuk sholat tarawih. Kemudian dia sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu setelah 2 rakaat salam, kemudian dia ngurus suaminya lagi, ngurus anak-anaknya lagi, nanti 2 rakaat salam lagi, dia ngurus lagi, dan seterusnya. Dan ini tidak mengapa yang seperti itu. Bahkan dia mendapatkan pahala atas sholatnya dan atas pengabdiannya kepada istrinya, kepada suaminya, dan juga pengurusannya terhadap rumah tangga. Dan perlu diperhatikan bahwa suami memiliki hak lebih didahulukan atas sholat taraweh. Suami memiliki hak lebih didahulukan atas sholat tarawehnya sang istri. Kenapa? Karena hak suami adalah wajib untuk ditunaikan oleh istri. Sedangkan tarawih hukumnya adalah sunnah. Wal wajib muqaddam ala sunnah. Dan yang wajib didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita muslimah untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idh wa la ta'jan fi baitihi illa bi'idh. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa dan suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya, dan tidak minta izin kepada suaminya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, B4, sholat tarawih di rumah lebih utama. Ini sudah saya sebutkan tadi ya. B5, wejangan tentang sholat tarawih bagi wanita muslimah. Apa maksudnya ini? Jadi seorang wanita muslimah hendaknya dia mengerjakan sholat tarawih, jangan meninggalkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, mengerjakan bangun malam Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka seorang wanita muslimah hendaknya dia mengerjakan sholat tarawih, baik itu di rumah ataupun di masjid setelah mendapatkan izin dari suaminya. Nah, B6, kesalahan dalam sholat tarawih bagi wanita muslim. Apa saja kesalahan sholat tarawih bagi wanita muslim? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adalah yang pertama, tidak sholat tarawih. Ini kekeliruan yang besar dari seorang wanita muslimah. Dia tidak sholat tarawih. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia saat sholat tarawih menyibukkan diri dengan mengobrol daripada ikut sholat tarawih. Ini mengobrol membuat seseorang akhirnya tidak sholat tarawih. Karena biasanya kalau sedang ngumpul, maka akhirnya yang adalah ngobrol. Nah, baik. Salah satu kekeliruan juga pada sholat tarawih adalah uh, sholat tarawih dalam keadaan dia membawa mushaf. Nah, ini tidak perlu. Seorang wanita muslimah, dia tidak perlu untuk membawa mushaf saat sholat tarawih.
Kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih. Sebagian perempuan beranggapan bahwa tidak boleh seorang perempuan sholat tarawihnya di masjid, kecuali di masjid. Maka ini tidak benar. Ya, tidak boleh seorang perempuan sholat tarawihnya kecuali di masjid. Maka ini tidak benar. Kemudian yang keempat yaitu sholat tarawih sambil malas-malasan. Ketika imam sudah bangun untuk baca Al-Fatihah, baca surat, baru dia bangun saat imam mau ruku. Ini juga kesalahan. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah di zaman sekarang, ya di zaman sekarang yaitu live, live saat sholat tarawih, ya live TikTok saat sholat tarawih. Apalagi kalau seandainya ada tangisan, dia semakin. Kemudian yang komen, Masya Allah, semakin nangis tuh. Nah, kemudian termasuk di dalamnya kekeliruan adalah pergi bersusah payah ke sebuah masjid yang menyebabkan dia masbuk, sholat isya, hanya demi mencari imam yang suaranya lebih indah. Kalau seandainya dia mencari imam, kemudian tidak menyebabkan masbuk, boleh saja. Tidak mengapa. Tetapi berlebih-lebihan dalam hal itu dijauhi. Nah, termasuk daripada kekeliruan pada sholat tarawih adalah para perempuan keluar menuju masjid untuk sholat isya dan tarawih dengan pakaian yang sangat menawan, disertai dengan bau wangi yang sangat menggoda. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'ah asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah." Seorang wanita mana saja yang terkena bakhur, minyak wangi, maka janganlah dia mengikuti sholat bersama kita, yaitu sholat isya yang terakhir. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu dia keluar dan agar dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia adalah wanita pezina. Nah, itu berkaitan dengan eh, sholat tarawih. Termasuk kekeliruan besar saat sholat tarawih adalah izinnya pergi ke masjid, malah pergi ke mall. Ya, malah pergi ke mall. Nah, baik, lanjut. Kemudian, hal yang berkaitan dengan puasa wanita hamil dan menyusui. Satu, tidak ada haid saat hamil. Maka jawabannya, ini adalah salah satu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam eh, penciptaan. Bahwa wanita yang normal, biasanya dia setiap bulannya keluar darah kebiasaan haid. Wanita yang normal. Kemudian ketika dia hamil, maka darah haid tersebut tidak keluar tetapi menjadi asupan makan bagi janin. Kemudian ketika dia melahirkan, maka darah haid tersebut berubah menjadi air susu ibu. Makanya terkadang wanita yang hamil tidak haid, kemudian juga wanita yang menyusui juga tidak haid. Ya, kebanyakan seperti itu. Nih, ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian C2. Boleh berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui.
Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW, Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawma awis. Allah membebaskan bagi wanita hamil, kemudian wanita yang Allah membebaskan bagi orang yang musafir dan wanita hamil serta menyusui puasa. Allah bebaskan. Berarti boleh bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka puasa di bulan Ramadan karena takut terhadap dirinya atau takut terhadap janinnya atau takut dua-duanya, takut terhadap dirinya atau janinnya atau dua-duanya. Maka dia boleh berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Tetapi saya ingin tegaskan di sini, bukan berarti wanita hamil dan menyusui itu seperti wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas memang tidak boleh puasa. Tapi wanita hamil menyusui boleh nggak puasa, Bu? Boleh puasa. Dan sebagai pengalaman bahwa seorang istri umum yang hadir sekarang sama saya, beliau ada beberapa kali kalau saya tidak salah ingat hamil saat Ramadan, kemudian tetap berpuasa, ya. Tetapi dengan catatan banyak yang dikonsumsi sebelum berpuasa, itu di malam hari. Kemudian itu menyebabkan akhirnya tidak banyak hutang saat berpuasa, saat mengqadha karena tidak puasa saat hamil dan menyusui. Ya. Jadi asal hukumnya dia tetap disyariatkan untuk puasa. Cuma kalau tidak sanggup, takut terhadap dirinya nanti pingsan, takut terhadap janinnya nanti kurang sehat, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi asal hukumnya dia boleh, dia disyariatkan untuk berpuasa. Nah, seperti safar, kan tadi hadisnya begitu. Allah membebaskan bagi yang musafir, wanita hamil dan menyusui. Bagi yang safar, yang tidak sulit safarnya, dia puasa boleh saja. Ya, dia puasa boleh saja. Nah, baik. Kemudian C3. Wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, mengqadha atau membayar fidyah. Maka jawabannya, pendapat yang dikuatkan dalam pertemuan ini adalah yaitu wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dia mengqadha, dari pendapat jumhur, baik karena takut terhadap dirinya atau takut terhadap janinnya atau takut terhadap dua-duanya, maka ini mengqadha. Nah, disamakan dengan orang musafir karena tadi hadisnya kan begitu, sesungguhnya Allah membebaskan atas orang musafir, atas wanita hamil dan atas wanita yang menyusui puasa. Nah, ada memang pendapat lain yang mengatakan mengqadha. Maka jawabannya ini tidak tepat, ya, mengqadha. Membayar fidyah, ya. Ini tidak tepat membayar fidyah. Baik. Yang ketiga, yang D, ya. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau seandainya tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi menyusui. Nah, kapan dia mengqadhanya? Maka jawabannya tetap diqadha walaupun dia terlambat mengqadhanya dan tidak ada bayar fidyah. Ya, karena keterlambatan. Pendapat yang lebih kuat yang kita kuatkan tidak bayar fidyah untuk keterlambatan. Lalu dia punya alasan lain. Saya nggak sanggup Ustaz, saya lemah untuk mengqadha 4 bulan 4 bulan ini. Karena suami saya tidak izinkan untuk poligami, akhirnya saya yang digarap terus-terusan.
Maka pada saat itu dia akhirnya lemah untuk mengqadha 4 bulan berturut-turut. Maka dia saat lemah itu berarti pindah kewajibannya yang asalnya disamakan dengan musafir, maka disamakan dengan orang yang sudah tua renta yang tidak sanggup untuk berpuasa, baru dia membayar fidyah. Gitu Ibu. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, D. Hal yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah wanita saat Ramadan. D1. Batal puasa jika haid dan nifas. Jawabannya adalah eh, iya, wanita yang haid dan nifas batal puasanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasuk." Bukankah wanita jika haid maka dia tidak eh, sholat dan tidak puasa. Nah, jadi batal puasa jika haid dan nifas. D2. Jika wanita haid memaksa untuk berpuasa, maka berdosa karena diharamkan wanita haid untuk berpuasa. Ya. D3. Keluar darah di tengah hari Ramadan. Keluar darah di tengah hari Ramadan. Apa maksudnya ini? Apa tuh? Setelah maka jika wanita keluar darah di tengah hari Ramadan, dilihat darahnya darah apa? Apakah dia darah haid atau darah istihhadah? Kalau darah haid, maka berarti dia batal puasa. Kalau darah istihhadah, maka tidak batal puasanya. Apa perbedaannya darah haid dengan darah istihhadah? Perbedaannya adalah darah haid itu hitam pekat dan baunya juga menyengat. Sedangkan darah istihadah darah encer, darah biasa, ya, darah biasa. Nah, kemudian darah haid biasanya ada waktu kebiasaan. Darah istihadah tidak ada waktu kebiasaan. Nah, yang keempat, D4. Wajib menahan saat batal karena haid dan nifas. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah apabila ada seorang wanita haid dan nifas di siang hari bulan Ramadan. Saya beri contoh misalkan, dari tadi pagi dia puasa, lalu jam 12 dia haid. Apakah dia wajib menahan makan dan minumnya sampai maghrib? Jawabannya tidak. Jadi dia sudah batal puasanya. Ya, sudah batal puasanya. Kalau dibalik bagaimana? Misalkan dia haid dari pagi, lalu bersih di siang hari. Jam 12 bersih, benar-benar bersih. Maka bagaimana? Apakah dia menahan makan dan minum sampai maghrib? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak menahan. Kenapa? Karena dia dari awal memang sudah tidak berpuasa. Ini sama dengan orang musafir yang sampai di tempat tinggalnya dia. Maka pada saat itu dia tidak menahan atau dia tidak menahan dirinya dari makan dan minum karena dia eh, datang dalam keadaan eh, apa namanya? Dalam keadaan dia sudah tidak berpuasa dari awal. Dia sudah tidak berpuasa dari awal. Baik. D5. Jika matahari terbenam dan terlihat darah, ukurannya adalah kapan matahari terbenam, baru kalau terlihat darahnya setelah matahari terbenam, sah puasa hari itu. Kalau matahari dia terlihat darahnya sebelum matahari terbenam, walau hanya beberapa saat, beberapa menit, maka tidak sah puasa. D tadi D5 ya. D6. Jika suci sesaat sebelum adzan subuh, maka sah puasanya. Jika suci sebelum adzan subuh, meskipun dia belum mandi, maka sah puasanya. Kenapa? Karena dia
batasan akhir berniat puasa adalah sebelum adzan subuh. Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junub min ghairi ihtilam fi Ramadan, thumma yaktasilu wa yashum. Rasul SAW mendapati dirinya dalam keadaan junub saat dalam keadaan waktu subuh. Kemudian junubnya karena beliau bergaul dengan istri, bukan karena mimpi di dalam bulan Ramadan. Maka beliau melanjutkan puasanya. Jika beliau ingin sholat, beliau mandi, kemudian beliau sholat. Nah, begitu juga D6 ini, jika suci sesaat sebelum adzan subuh, maka dia bisa berniat sebelum adzan subuh, meskipun dia belum mandi. Mandinya nanti kalau ingin sholat subuh. Nah, 7, D7 tidak boleh mengakhirkan mandi besar. Maksudnya adalah orang wanita muslimah tidak boleh mengakhirkan mandi besar eh, sampai habis waktu atau mau mendekati habis waktu subuh. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. D8. Jika wanita baru pertama kali haid. Nah, apa maksudnya? Jika wanita baru pertama kali haid, maksudnya adalah ini pertanyaan berkaitan atau permasalahan berkaitan dengan biasanya eh, tidak ada ketetapan haidnya kapan. Nah, maka pada saat itu yang menjadi ukuran adalah darahnya. Apakah itu darah haid atau bukan? Dia kan tidak tahu, belum ada kebiasaannya. Maka yang jadi ukuran adalah darah haidnya. Ya. Nah, yang kesembilan merasa keluar darah dan belum melihatnya. Yang menjadi ukuran adalah darahnya keluar atau tidak. Kalau hanya sekedar merasa, seperti udah mulus nih Ustadz katanya. Tapi kadang-kadang kan nggak kerasa. Maka pada saat itu dia tidak eh, tidak haid dan dia tetap dalam keadaan puasa. Kemudian selanjutnya adalah D10 suci kemudian keluar darah lagi. Dia sudah suci Ustadz, tetapi 2 hari 3 hari keluar darah lagi. Maka jawabannya kalau yang dimaksud dengan suci itu adalah dia keluar lendir putih, atau ketika dimasuki kain ke dalam kemaluannya benar-benar kering, tidak ada sama sekali darah, maka berarti dia suci. Nah, darah yang keluar setelah 2 hari, 3 hari, itu disebut dengan darah istihadah. Dan wanita yang keluar darah istihadah tetap diwajibkan untuk berpuasa. Tetap diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian yang ke-11. Jika wanita suci sebelum waktu kebiasaannya, maka yang menjadi ukuran adalah darahnya. Apakah benar-benar berhenti atau tidak. Saya beri contoh, wanita muslimah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Lalu tanggal 5 berhenti. Lalu tanggal 5 berhenti. Maka pada saat itu, dia yang menjadi ukuran adalah standarisasi darahnya. Yang menjadi ukuran adalah standarisasi darahnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke D12, keadaan suci di antara dua darah. Apakah puasa atau tidak? Misalkan dia dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu keluar darah. Kemudian tanggal 8 keluar darah lagi. Nah, tanggal 6 dan 7-nya ini puasa enggak? Tanggal 6 dan 7-nya ini puasa atau tidak? Maka jawabannya adalah seorang yang perempuan seperti ini, dia lihat eh, kebiasaannya. Kalau seandainya kebiasaannya, saya tulis ya, kalau seandainya kebiasaannya kebiasaan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7.
dia haid, ya, kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke. Kemudian ternyata realisasi haid, ya, dari 1 sampai tanggal 5. Bersih Ustaz, sebersih-bersihnya, keluar lendir putih juga. Maka tanggal 6, tanggal 7, lalu tanggal 8 keluar lagi. Tanggal 8-nya keluar lagi. Ini bagaimana? Maka jawabannya ini berpuasa. Berpuasa. Kenapa? Karena sudah tidak ada darah lagi. Lalu darah yang di sini apa? Nah, dihukumi melalui kebiasaan, ya, melalui kebiasaan dan juga melalui darah. Apakah kebiasaannya dari tanggal 7? Nah, anggap sini tadi tanggal 8. Nah, apakah kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 8? Berarti tanggal 8 masih kebiasaan haid. Tanggal 8 masih kebiasaan haid. Berarti ini adalah darah haid. Berarti dia tidak puasa karena kebiasaan. Atau dilihat dari darahnya. Darahnya hitam pekat, bau, menyengat. Atau darahnya putih. Darah merah segar. Nah, itu berarti darah istihadah. Kalau dia tidak punya kebiasaan. Paham ya, Bu? Baik. Kemudian D13. Suci sebelum 40 hari bagi wanita nifas. Maka tidak mengapa. Kalau biasanya kan kebanyakan wanita nifas itu 1 sampai 40 hari. Lalu kalau seandainya dia suci di hari ke-35, ya, maka berarti asalkan benar-benar suci, ukurannya tadi, ya, dimasukkan kain ke dalam kemaluannya, benar-benar kering, tidak ada bercak walau sedikit pun. Kemudian yang kedua, keluar lendir putih, maka dia suci, ya, maka dia suci. Kalau sudah suci berarti dia puasa dari tanggal 36, dia puasa. Jangan sampai nunggu sampai 40. Kenapa nggak puasa, kan udah nggak nifas, belum 40 hari katanya. Nah, ini tidak benar. Baik. D14, memakai obat penahan haid. Jawabannya adalah boleh. Memakai obat penahan haid boleh, tetapi lebih afdal yang wajar saja, yang wajar saja, ya. Karena memang sudah hikmah Allah di dalam penciptaannya bahwa wanita itu ada yang haid. Maka pada saat itu tidak mengapa dia untuk melanjutkan sesuai dengan hikmah dari Allah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah terhadap wanita. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah D15. Jika melahirkan dengan cara sesar. Nah, apa maksudnya ini? Apakah dia kalau melahirkan dengan cara sesar itu keluar darah? Biasanya keluar darah nggak, Bu? Hah? Keluar darah nifas ya? Baik. Maka jawabannya, iya. Tetap selama dia keluar darah, maka dia nifas. Kalau dia nifas, berarti dia tidak boleh berpuasa. Wallahu a'lam. D16. Jika kebiasaan haid tidak jelas, bagaimana cara puasanya? Kadang datang dini Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 5. Nanti datang lagi tanggal 15 sampai tanggal 20. Ya. Dan itu darah haid Ustaz, karena darahnya sangat hitam, baunya menyengat. Dan memang ada wanita-wanita yang begitu. Ya, ada wanita-wanita yang begitu. Maka jawabannya, selama tidak ada, jadi ukurannya itu begini, Bu. Yang menjadi ukuran adalah kebiasaan. Itu standar utama bagi haid. Kemudian kalau tidak punya kebiasaan, maka dilihat apa, Bu? Darah. Dilihat darahnya hitam pekat, baunya menyengat atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau seandainya tidak bisa membedakan juga dengan dua itu, maka dilihat orang-orang terdekatnya.
ibunya, saudarinya, anak perempuannya. Nah, ini apa dalilnya, Ustaz, tentang bahwa wanita haid eh, pengetahuannya dengan begitu? Pengetahuannya dengan begitu. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang eh, darah wanita haid itu adalah dam, darah yang dikenal. Darah yang dikenal. Dikenal itu maksudnya hitam pekat dan baunya menyengat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana damul haid, kalau dia darah haid, fa innahu damun aswadu yu'raf." Maka dia adalah darah yang hitam yang diketahui oleh para perempuan. Fa idza kana dzalik, kalau ada seperti itu, fa amsiki anis shalah, maka tahanlah dari salat, jangan salat. Idza kana al-akhar, fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Tetapi jika selain itu, maka berwudulah, salatlah. Sesungguhnya itu adalah hanya air, yaitu urat yang terbuka kemudian keluar darah, yaitu darah istihadah. Ya, darah istihadah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa harus dilihat darahnya, dan darahnya hitam, pekat, baunya menyengat. Kemudian harus dilihat dari kebiasaannya. Mana dalilnya? Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, anna Fatimah bint Jahsh kanat tustahab. Adalah Fatimah bintu Jahsh radhiyallahu anha, wanita yang suka istihadah di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna damal haid damun aswadu yu'raf. Sesungguhnya darah haid adalah darah yang hitam dan apa, baunya khas, menyengat. Gitu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan kebiasaan, ya, kebiasaan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Jahsh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepada Fatimah, "Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah." Jika datang haid, maksudnya waktu kebiasaan. Nah, ini dalilnya. Maka tinggalkanlah sholat. Sama di dalamnya tinggalkanlah puasa. Wa idza adbarat, tapi menurut kebiasaanmu jika sudah selesai, maka mandilah, faghsili ankidam, mandilah. Tsumma shalli, lalu sholatlah. Mandilah, kemudian sholatlah. Itu ibu, saudari-saudari muslim. Baik, itu dari yang menunjukkan urutan mengetahui darah haid, kebiasaan, kemudian warna darah, kemudian dilihat keluarga. Nah, D yang ke-17. Hukum kecoklatan dan cairan keruh. Maka, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jika kecoklatan dan warna keruh tersebut keluar setelah darah haid, keluar setelah suci dari darah haid, maka jawabannya itu adalah istihadah. Maka jawabannya itu adalah istihadah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Kunna la na'uddu sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'an." Kita tidak menganggap cairan keruh dan kotor setelah suci sama sekali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya kalau sudah benar-benar suci, keluar cairan kotor, kemudian coklat, keruh, maka ini tidak dianggap haid, hanya istihadah. Kalau begitu berarti tetap wajib berpuasa.
D. Ke-18, kaidah penting bagi wanita muslimah di saat istihadah. Kaidah pentingnya adalah bahwa seorang wanita muslimah yang istihadah tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, tetap diwajibkan untuk sholat dan juga kalau begitu tetap diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tetap diwajibkan untuk sholat dan juga tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kalau seandainya dia istihadah. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang istihadah. Eh, ada lagi berkaitan dengan istihadah juga adalah apakah wanita yang istihadah diwajibkan untuk berwudu selalu setiap kali ingin sholat? Maka jawabannya tidak disyaratkan bagi wanita yang istihadah untuk berwudu di setiap ingin sholat. Ya. Nah, tapi ini bukan permasalahan sholat, kita berbicara tentang puasa. Ya. Yang ke-19. D19, istiadahnya terlalu keras. Dalam artian, dia lemah untuk berpuasa. Maka jawabannya, kalau seandainya lemah untuk berpuasa, boleh tidak puasa. Dianggap sebagai seorang yang sakit. Yang tidak sanggup untuk berpuasa. Dan nanti dia diqadha di lain hari. Yang ke-20, wanita istihadah berwudu setiap hendak sholat. Jawabannya tidak harus, hanya dianjurkan saja. Ya, berwudu tidak disyaratkan, hanya dianjurkan saja saat dia istihadah untuk berwudu di setiap sholat. Ya, hanya dianjurkan saja. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan mengqadha puasa bagi wanita muslimah. Satu, satu, mengqadha waktu mengqadha. Jawabannya adalah seorang wanita muslimah eh, mengqadha diusahakan sebelum datang Ramadan selanjutnya. Sebelum datang Ramadan selanjutnya. Jangan sampai datang Ramadan kemudian dia mengqadha. Kecuali karena ada uzur syara. Kecuali karena ada uzur syara. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullah ta'ala. Atau berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullah ta'ala. Bahwa wajib mengqadha Ramadan sebelum datang Ramadan selanjutnya. Dan apabila dia belum mengqadha sebelum datang Ramadan selanjutnya, maka sebagian ulama dia mengatakan dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Tetap mengqadha juga. Sama seperti wanita haid dan nifas tadi. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk berpuasa, kemudian dia mengakhirkan mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya dan terus-terus seperti itu, maka dia mengqadha. Ya, dia mengqadha. Bayar fidyah, sebagian ulama berpendapat demikian. Karena atas keterlambatan dia membayar qadha-nya. Baik, kalau seandainya puasanya itu sudah lama bagaimana? Nah, kalau seandainya puasanya itu sudah lama, maka jawabannya adalah tetap dia wajib untuk mengqadha. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa tersebut, ya, atau dia mempunyai hutang puasa tersebut, bukan meninggalkan, ya, punya hutang puasa tersebut. Dan seperti misalkan waktu SMA belum ngaji, sudah haid tapi nggak puasa, ya, atau apa saya ulangi, sudah dia haid tapi dia belum mengqadhanya, maksudnya. Maka pada saat itu dia wajib mengqadhanya. Ada sebagian ulama mengatakan dia bayar fidyah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, disyaratkan berurutan. Jawabannya tidak.
tidak disyaratkan berurutan karena eh, tidak ada syariat dan Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa harus berurutan. E3, darah sebelum melahirkan. Apa hubungannya darah sebelum melahirkan? Maksudnya ini mungkin masuk kepada perkara darah tadi ya, perkara D tadi ya. Maka E3, darah sebelum melahirkan dianggap sebagai darah nifas. Nah, baik itu sehari, 2 hari, atau 3 hari. Itu disebut sebagai darah nifas. Maka kalau begitu dia tidak boleh tidak berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, yang keempat, fidyah bagi yang mengakhirkan mengqadha puasa. Apa maksudnya? Apakah dia harus bayar fidyah kalau seandainya dia terlambat mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya? Ini khilaf di antara ulama dan saya lebih condong kepada pendapat tidak ada fidyahnya. Cuma dia bertobat kepada Allah atas keterlambatannya. Nah, E5. Tidak ada fidyah jika eh, tidak ada fidyah jika tidak kita lewat yang nggak jelas kita lewat. Jika meninggal sebelum mengqadha, maka dia tidak acara setelah punya hutang puasa. Punya hutang puasa berarti dia eh, bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wajibkah anaknya membayarkan puasa atas orang tuanya tersebut, atas atas atau keluarganya membayarkan atas keluarganya? Jawabannya tidak wajib, tetapi merupakan bakti sang anak apabila dia membayarkan hutang puasa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi syiyam sama anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang puasa, maka dia dibayarkan oleh wali-walinya. Wali-walinya di sini adalah orang tuanya, ataupun anaknya, ataupun kerabatnya. Tapi di sini yang dimaksud mengkodok puasa adalah puasa yang memang ada kodoknya, seperti tidak puasa karena sakit, tidak puasa karena safar, tidak puasa karena haid, karena nifas. Nah, ini kan hutang puasa memang. Bukan mengkodok puasa yang bukan hutang puasa. Seperti malas berpuasa, ataupun tidak mau berpuasa. Bukan malas, bukan tidak mau. Malas berpuasa. Ataupun buka karena meremehkan. Nah, ini tidak dianggap hutang puasa. Dan tidak perlu dikodok. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuh, mengqadha hutang puasa yang telah lama. Ini sudah saya sebutkan tadi bahwa apabila sudah lama tetap dia qadha meskipun jumlahnya mungkin nggak tahu Ustaz. Saya lupa jumlahnya ya. Maka pada saat itu dia diingat, berusaha untuk mengingatnya berapa hutang puasanya yang telah lalu. Asalkan itu benar-benar hutang puasa ya, bukan meninggalkan puasa karena malas ya. Hutang puasa itu seperti tadi, haid, nifas, sakit, musafir. Nah, itu hutang puasa. Yang kalau dia tidak berpuasa. Kemudian E8, baligh di tengah bulan Ramadan. Baligh ini ada dua. Kalau anak laki-laki bermimpi, kalau anak perempuan bagi haid. Haid. Ada macam-macam di situ. Nah, kan? Ya. Yang pertama adalah kalau seandainya dia punya eh, dia wanita atau anak perempuan, kemudian merasa dia belum haid, maka dia tidak puasa. Merasa belum haid, maka dia tidak puasa. Lalu dia dapati dirinya haid. Nah, ini kita bercerita anak perempuan dulu ya. Anak perempuan. Dari pagi tidak puasa karena dirinya merasa belum haid. Ya,
tidak puasa. Lalu tengah hari puasa, tengah hari puasa. Nah, apa kewajibannya? Apakah dia, bukan, tengah hari dia haid, tengah hari nggak bisa puasa. Tengah hari apa, Bu? Tengah hari dia haid. Nah, apakah dia menahan makan dan minum, menahan makan dan minum sampai maghrib ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah afwan. Iya, benar. Tidak menahan makan dan minum sampai maghrib. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang wajib puasa. Hal ini sama dengan wanita, anak perempuan yang haid, yang balik di tengah hari bulan Ramadan, dia menahan, sama dengan seorang yang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Maka dia wajib menahan dan wajib menahan sampai dia berpuasa, sampai adzan maghrib. Begitu juga sama dengan seorang yang eh, orang gila yang sadar di tengah hari bulan Ramadan. Maka dia wajib menahan karena dia sudah menjadi wajib puasa. Nah, itu tiga orang ini sama. Tiga orang sama. Anak perempuan dari pagi tidak puasa karena dia belum haid, karena belum haid. Lalu dia haid di tengah hari, maka wajib menahan makan dan minum. Kenapa? Karena dia termasuk sudah orang wajib puasa. Sama dengan orang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan. Dia menahan makan dan minum karena wajib berpuasa. Sama dengan orang gila yang sadar di tengah hari bulan Ramadan, maka dia menahan makan dan minum sampai maghrib. Karena dia termasuk orang yang wajib puasa. Nah, itu Ibu. Itu tiga orang. Baik, kalau anaknya laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Dia dari pagi tidak puasa karena belum balik. Karena tidak puasa karena belum balik. Baik. Lalu tengah hari dia balik. Tengah hari dia balik. Karena mimpi misalkan. Maka bagaimana orang ini, laki-laki ini, anak laki-laki ini? Jawabannya adalah menahan. Menahan makan dan minum karena sudah menjadi orang yang wajib puasa. Menahan makan dan minum karena sudah menjadi orang yang wajib puasa. Nah, Ibu tidak bertanya ini, anak perempuan ini kan dari pagi tidak puasa karena belum haid. Lalu tengah hari dia haid. Ini kok menahan? Menahan dari makan dan minum. Sedangkan wanita haid kan tidak makan dan minum. Dan tidak puasa. Nah, pendapat yang benar adalah wallahu a'lam, wanita ini tetap boleh makan dan minum, tidak menahan. Kenapa? Karena dia adalah wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid memang tidak wajib untuk berpuasa. Wanita yang sedang haid memang tidak wajib untuk berpuasa. Nah, yang wajib menahan ini tadi anak laki-laki. Jadi ada perubahan dia. Anak perempuan di pagi hari tidak puasa karena belum haid.
lalu di tengah hari dia haid, maka ini adalah dia tidak menahan makan dan minum. Kenapa? Karena meskipun dia wajib, orang yang sudah diwajibkan untuk puasa, tapi karena haid dia tidak berpuasa. Haid. Bedanya dengan anak laki-laki, dia tidak puasa di pagi hari karena belum balik. Lalu setelah itu di tengah hari dia balik. Maka anak laki-laki ini menahan makan dan minum. Gitu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya adalah F yang berkaitan dengan baca Quran. Satu, membaca Al-Quran saat haid, jawabannya boleh berdasarkan keumuman hadis. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini umum, baik laki-laki ataupun perempuan, baik perempuan yang suci ataupun perempuan yang haid. F2, memegang Al-Quran saat haid, jawabannya tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamassu hadzal Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. F3, mendengar bacaan Al-Quran saat haid, boleh. Mendengar bacaan Al-Quran saat haid juga diperbolehkan. F4, membaca buku agama yang ada di dalamnya tulisan Arab, tulisan Al-Quran, maka ini boleh. Termasuk di dalamnya adalah membaca buku tafsir, membaca buku arti mushaf, terjemahan mushaf. Nah, ini boleh, tidak mengapa. Nah, G. Hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri saat Ramadan. Satu, boleh berjimat di malam hari. Ini ijma. Allah berfirman, "Uhillat lakum lailatas shiyam." Dihalalkan bagi kalian bersetubuh di malam puasa. Bersetubuh di malam puasa. Surah Al-Baqarah ayat 187. G2, tidak boleh berkata rafas. Nah, ini hati-hati Ibu, saat Ramadan jauhi perkataan rafas. Rafas itu apa? Al-kalam al-fahsh, perkataan kotor, keji, porno, atau wa ala dzikrihi minan nisa, atau perkataan yang berkaitan dengan syahwat perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya laki-laki pada perempuan, tubuh laki-laki, ya, kemaluan laki-laki ini saya berbicara di hadapan perempuan ya. Nah, ini tidak boleh saat berpuasa, menghabiskan pahala puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu dari makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa sebenarnya menahan dari perbuatan sia-sia dan rafas. Perbuatan sia-sia dan rafas. Nah, rafas tadi yang sudah saya katakan, perkataan kotor, keji, berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan hubungan badan, berkaitan dengan kemaluan, dan seterusnya. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan kita bilang Fathul Bari. D3, boleh mencumbu istri. Boleh. Ya, boleh mencumbu istri. Bahkan berciuman, mengelus, boleh. Asalkan kuat. Asalkan kuat menahan. Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, karena amlakakum liirdihi. Beliau adalah laki-laki yang sangat kuat menahan. Ya, adapun laki-laki yang disentuh sedikit langsung uh, tidak kuat, jangan. Ya, harus jauh-jauh. Karena kalau keluar mani batal meskipun tidak masuk kemaluan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya da'u fa inna sawma li wa ana ajzi. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Akan meninggalkan syahwatnya karena aku. Ya, ada kata-kata syahwatnya. Jadi jauhi.
ya, kalau seandainya dia tidak sanggup. Tetapi asal hukumnya boleh kalau seandainya dia sanggup untuk menahan. G4, berjimat tapi belum yakin terbit fajar. Jawabannya sah puasanya, ya, karena dia eh, yakinnya belum terbit fajar. Jadi ada kaidah fikih mengatakan al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Maka ketika dia yakin belum terbit fajar dan dia bersetubuh, maka itu tidak mempengaruhi kesahan puasanya. Tapi Ustaz, ternyata keyakinan dia salah. Nah, bagaimana? Itu sudah pada setengah jam yang lalu. Maka pada saat itu, bahkan puasa, bahkan puasa. Dan dia berkata dengan makan yang berjiwa. Ya, berbuka dengan makan lalu berjiwa. Maksudnya gini mungkin, eh, dia kalau berbuka dengan berjimat gimana Ustaz? Nah itu terserah lu, urusan lu. Ya, ya, yang jelas waktu berpuasa menahan makan, minum dan bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau buka puasanya dengan bersetubuh itu urusan dia. Ya, nah, wallahu a'lam. G6, keluar mani tanpa memasukkan ini batal. Keluar mani tanpa memasukkan mungkin karena melihat, karena memegang, mengelus, meremas, maka ini batal. Bahkan karena kadang-kadang hanya berucap-ucap saja, apalagi ini yang suami istri yang LDR-an, jauh-jauh, ya, maka hati-hati. Keluar mani tanpa memasukkan tetap batal puasa. Ini 7, istri dipaksa berjima, maka batal nggak puasanya? Perempuan dipaksa untuk bersetubuh, maka apakah batal puasa atau tidak? Jawab batal. Karena dia sudah mengerjakan persetubuhan, mengerjakan persetubuhan, batal puasanya. Nah, baik, baik. Sebentar Ibu. Ah, saya ralat sedikit ya Bu ya. Apabila seorang istri dipaksa untuk berjima di siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada kodok atasnya dan tidak ada bayar kafarat atasnya. Tetapi permasalahannya sekarang puasanya batal enggak? Nah, jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, puasanya itu tidak batal dan dia tidak ada qadha atasnya, ya, tidak ada qadha atasnya. Nah, tapi saya ingin mencari lagi nih fatwa-fatwa para ulama pembahasan fikihnya, tapi yang tidak ada qadha, tidak ada kafarat itu jelas kalau dipaksa. Tapi apakah batal puasanya? Mudah-mudahan nanti bisa kita dalami lagi permasalahannya. Anggap saja itu masih dipending jawabannya. Ya. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka. Nah, ini kalau dipaksakan berarti tidak ada dosa.
Kalau tidak dosa berarti dia tidak bayar kafarat. Kalau tidak dosa berarti dia tidak perlu untuk mengqadha, ya, karena dia dipaksa. Tapi apakah batal puasanya? Saya belum begitu yakin dan pasti. Baik, Ibu lanjut. H, sedikit lagi. Yang berkaitan dengan etikaf. Hukum etikaf sunnah. Laki-laki dan perempuan hukumnya sunnah, tidak wajib. Dua, boleh beriktikaf selain Ramadan? Boleh. Karena iktikaf adalah luzumul masjidil ibadah. Melazimi masjid untuk beribadah. Nah, itu tidak hanya dalam bulan Ramadan. Boleh saja. Umar bin Khattab pernah bernadar untuk beriktikaf selain bulan Ramadan. Tiga, beriktikaf bersama suami di masjid. Jawabannya, boleh saja ya bersama suami. Tetapi tentunya kan eh, seorang istri tempatnya berbeda dengan laki-laki. Jadi sama saja dia sang suami beriktikaf di tempat laki-laki, sang istri beriktikaf di tempat perempuan. Intinya boleh. Lalu kalau digabung gimana, Ustaz? Maka digabung nanti dikhawatirkan tidak jadi iktikaf. H4, beriktikaf di dalam tenda. Maka tidak wajib beriktikaf dalam tenda. Iya, agar untuk lebih fokus. Ya, disyariatkan untuk lebih fokus, tetapi tidak wajib. H5, beriktikaf di dalam rumah. Iktikaf di tempatnya di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Dan hendaknya kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Tidak ada iktikaf di dalam rumah. Wallahu a'lam. H6, beriktikaf tadi tapi tidak puasa. Maka ini mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Ya, kurang bermanfaat puasanya. Nah, H7, dianjurkan beriktikaf saat puasa. Dianjurkan beriktikaf saat puasa. Apa maksudnya itu? Nggak tahu saya. H8, tidak boleh keluar dari iktikaf kecuali karena terpaksa. Maka jawabannya adalah boleh, hal-hal yang membolehkan untuk keluar eh, saat iktikaf ada beberapa. Yang pertama yang berkaitan dengan ibadah, yang kedua yang berkaitan dengan keperluan manusiawi seperti mandi, seperti makan, minum, buang hajat. Maka pada saat itu adalah diperbolehkan dia keluar masjid dan tidak batal iktikafnya. Tapi kalau seandainya dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti melakukan sholat Jumat karena di masjid yang dia itikaf ternyata tidak ada Jumatan, ya. Meskipun itikaf sebaiknya di masjid yang ada Jumatannya. Kemudian eh, dia keluar dari masjid untuk mensolati jenazah, makanya diperbolehkan. Kemudian dia kembali lagi dan tidak terputus iktikafnya. Yang membatalkan i'tikaf di antaranya keluar masjid tanpa ada alasan syar'i. Kemudian yang membatalkan i'tikaf adalah berjima. Ya. Kemudian yang membatalkan i'tikaf juga adalah eh, haid dan nifas, ya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya H yang kesembilan, berhubungan badan saat i'tikaf. Ini batal i'tikafnya, tapi dia tidak berdosa. Batal iktikafnya itu maksudnya dia berarti kalau ingin iktikaf mengulang dari awal lagi, yaitu dia masuk masjid kemudian dia melazimi masjid lagi, maka ini tidak berdosa dia, ya, tapi iktikafnya terputus begitu bahasanya. H10, tidak ada iktikaf bagi wanita haid dan nifas. Kenapa? Karena wanita haid dan nifas dikhawatirkan akan tercecer darahnya. Nah, meskipun eh, tempat seorang perempuan duduk di masjid, duduk di masjid, seorang perempuan wanita yang haid dan nifas duduk di masjid, itu masih khilaf di antara para ulama apakah dia haram ataukah dia diperbolehkan. Nah, yang H11, iktikaf wanita istihadah boleh saja asalkan dia menjaga agar darahnya tidak tercecer.
12 berkunjung ke tempat iktikaf suami, maka boleh sebagaimana dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah radhiyallahu anha. H13. H13. Suami mengeluarkan istrinya dari iktikaf. Maka jawabannya adalah kalau yang dimaksud adalah apa hukum suami mengeluarkan istrinya dari iktikaf, jawabannya boleh saja karena mentaati suami hukumnya wajib dan iktikaf hukumnya sunnah. Nah, kalau yang ditanya adalah eh, apa hukumnya suami ngajak istri keluar saat iktikaf? Maka jawabannya iktikafnya batal dan sang istri wajib ikut suami pada saat itu. Nah, selesai Bu. Alhamdulillah eh, beberapa permasalahan yang begitu panjang tentang eh, khusus muslimah seputar puasa dan Ramadan. Silahkan jika ingin bertanya Bu. Sampai dia tidak mengkotor, dia tidak mengkotor. Nah, sudah dipahami Bu? Ya, saya ulangi, anak laki-laki yang balik di tengah hari bulan Ramadan dan dari pagi dia tidak berpuasa, maka dia menahan makan dan minum. Kenapa makan dan minum? Karena tidak dikatakan sebagai seorang wajib berpuasa. Baik, kita lalu apakah kita jawabannya tidak? Kenapa? Karena dia memang tidak berpuasa, yaitu dia belum balik. Nah, usaha prakteknya dia makan dan bukan sedang berpuasa itu, tetapi menahan makan dan minum untuk karena dia sebagai seorang yang sudah menjadi ahli itu, ahli orang yang diwajibkan untuk berpuasa karena apa? Sama seperti yang masuk Islam, sama seperti orang kafir masuk Islam.